Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Viku Pratama dari kelas 11 RPL 1. Ini merupakan tugas PBU saya tentang mempresentasikan model-model perangkat lunak berorientasi objek. Yang pertama adalah definisi perangkat lunak. Perangkat lunak adalah kumpulan instruksi atau program komputer, sintaks atau kode yang ditulis dalam bahasa pemrograman yang ketika dijalankan menyediakan fungsi dan performa yang diinginkan. Dan selanjutnya, pemodelan dalam rekayasa perangkat lunak. Pemodelan merupakan suatu proses dalam menggambarkan secara abstrak suatu model. Model adalah rencana representasi atau deskripsi yang menjelaskan suatu objek, sistem, atau konsep yang seringkali berupa penyederhanaan atau idealisasi. Bentuknya dapat berupa model fisik, maket, atau prototipe. Proses pemodelan menampilkan deskripsi suatu proses dari beberapa perspektif tertentu. Proses pemodelan perangkat lunak merupakan aktivitas yang saling terkait atau koheren untuk memspesifikasikan, merancang, implementasi kode program dan pengujian sistem perangkat lunak. Yang selanjutnya, beberapa pemodelan yang dikenal dalam pengembangan aplikasi atau rekayasa perangkat lunak antara lain: pertama, ada pemodelan proses model yang digunakan dalam pengembangan sistem perangkat lunak atau software development life cycle process yang terdiri dari tahapan-tahapan mulai dari spesifikasi kebutuhan perangkat lunak sampai dengan perawatan sistem. Untuk yang selanjutnya ada pemodelan analisis dan desain. Yang selanjutnya ada pemodelan tata sarana untuk melakukan abstraksi data. Yang keempat, pemodelan fungsional dan aliran informasi. Yang kelima, pemodelan UML atau Unified Modeling Language, yang maksudnya adalah bahasa yang berisi aturan-aturan, notasi-notasi, gambar untuk membuat visualisasi model suatu sistem perangkat lunak dengan pendekatan sistem berorientasi objek. Sekarang karakteristik pemodelan perangkat lunak. Pengembangan perangkat lunak merupakan proses yang kompleks dan melibatkan banyak aktivitas. Proses pemodelan analisis dalam pengembangan perangkat lunak memiliki atribut dan karakteristik spesifik dibandingkan dengan pemodelan dalam bidang yang lain. Contohnya adalah understandability, visibility, supportability, acceptability, reliability, robustness, maintainability, and rapidity. Pemodelan fungsional dan aliran informasi. Analisis terstruktur dimulai sebagai sebuah teknik pemodelan aliran informasi, dan input mengendalikan transformasi tersebut untuk memproduksi informasi output yang dilewatkan ke entitas eksternal. Antara lain ada diagram aliran data. Gambarnya seperti yang di bawah ini. Dan diagram aliran data atau data flow (DFD) adalah sebuah teknik grafis yang menggambarkan aliran informasi dan transformasi yang diaplikasikan pada saat data bergerak dari input menjadi output. Selanjutnya, notasi dan simbol DFD, notasi yang digunakan untuk menjelaskan suatu DFD. Berikut adalah gambarnya. Ada entitas eksternal, proses, arah panah, dan penyimpanan data. Terminator kesatuan luar atau external entity. Setiap sistem mempunyai batas sistem boundary yang memisahkan suatu sistem dengan lingkungan luarnya. Yang keempat ada arus data atau objek data atau data flow. Arus data atau data flow di DFD diberi simbol suatu panah. Arus data ini mengalirkan di antara proses-proses penyimpanan data dan kesatuan luar. Arus ini menunjukkan arus data yang berupa masukan untuk sistem atau hasil dari proses sistem. Antara lain berbentuk seperti berikut. Yang pertama ada formulir atau dokumen yang digunakan perusahaan. Laporan yang tercetak dihasilkan sistem, keluaran di layar komputer, masukan untuk komputer, komunikasi ucapan, surat atau memo, data yang dibaca atau direkam di file, suatu isian yang dicatat pada buku agenda, transmisi data dari suatu komputer ke komputer lain. Manfaat model DFD ada 3. DFD adalah pembuatan mungkin
intinya baik secara manual maupun komputerisasi. DFD merupakan alat perancangan sistem yang berorientasi pada alur data. DFD, pembuatan model yang sering digunakan khususnya jika fungsi-fungsi merupakan bagian yang lebih penting dan kompleks data yang dimanipulasi oleh sistem. Kelebihan dan kekurangan model DFD. Kelebihannya terdapat pada membantu para analisis sistem meringkas informasi secara sistem, mengetahui hubungan antar sub-subsistem, membantu mengembangkan aplikasi secara efektif. DFD berfungsi sebagai alat komunikasi yang baik antara pemakai dengan analis sistem. DFD menggambarkan sejumlah batasan otomasi atau teknik untuk membuat perangkat, proses, atau sistem agar berjalan secara otomatis. Kekurangan DFD. Yang pertama, DFD tidak menunjukkan proses pengulangan atau loop. Yang kedua, DFD tidak menunjukkan proses perhitungan. Yang ketiga, DFD tidak memperlihatkan aliran kontrol. Yang keempat, lemah atau kurang dalam pendeskripsian data atau basis data. Sekian tugas dari saya, Aditya Viko Pratama, nomor absen 2 dari kelas 11 RPL 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.